Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara. Episode 54, TSIK 52. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menelusuri wajah polos dan cantik milik istrinya yang kini tertidur pulas di sampingnya. Terima kasih istriku, uam Daniel pelan, tak mau mengusik tidurnya Alicia. Terima kasih sudah menjadikanku yang pertama. Terima kasih telah bertahan sama ini. Terima kasih atas kebaikan hatimu menerimaku jadi suamimu yang harus menjadi kakak iparmu. Daniel tersenyum pedih, tersenyum karena bisa memiliki Alicia sepenuhnya. Namun sadar Daniel, di balik semua ini ada derita yang ditanggung Alicia yang begitu berat. Terima kasih. Daniel mencium kening Alicia penuh sayang. Kemudian Daniel meraih ponselnya. Di restoran hotel, ucap Daniel saat panggilan tersambung di seberang. Daniel beranjak, bergegas mandi dan memakai pakaiannya. Kemudian keluar kamar menemui seseorang yang tanya adalah sekretaris Ali. Siapa? Tanya Daniel to the point. Setelah menduduki kursi di sana, tak ada Ali yang menunggunya dari tadi. Nyonya Maria, jelas Ali. Brak! Daniel mengebrak meja. Orang yang di sekitarnya menoleh, namun Daniel tak peduli. Orang-orang pun tak berani kepo lebih lanjut. Aku sisih semua perusahaan di Nata, dalam Daniel. Jangan sisakan apapun. Korbankan cabang perusahaan jika memang diperlukan. Beli semua aset atas nama Dinata, atau apapun itu yang memiliki hubungan darah dengan Dinata. Perintah Daniel tak bisa diganggu-gugat. Meski istriku adalah darah dagingnya, tapi semua aset Dinata tidak ada atas nama darah sekecil pun. Aku benar kan? Tanya Daniel. Ya Tuan, aset-aset Tuan Dinata hanya mengatasnamakan nama Tuan Dinata, Nona Mauren dan Nona Maura. Jelas Ali. Ya, Ali tahu itu. Bagus, aku sisih semua dan alihkan atas nama darah. Sebaiknya kita jangan terang-terangan Tuan, bukankah noda muda akan makin bahaya jika kita memakai namanya? Usul Ali. Saya punya bodyguard untuk melindungi istriku, tolak Daniel. Tapi dari pribadi nona muda yang keras dan polos, kita bisa saja kerepotan, perintah Ali. Daniel terlihat berpikir, ya, istrinya itu memang sedikit merepotkan. Bagaimana kalau kita bermain-main dulu? Tawar Ali. Serah, intinya setelah beres alihkan atas nama darah. Daniel mengikuti alur yang akan diperankan oleh tangan kanannya itu. Ya sudah, berangkatlah sekarang. Seperti masih ada waktu untuk jadi tamu terakhir di undangan Pak Haidar. Ucap Daniel mengingatkan Ali. Jadwalnya akan menghadiri rekan bisnis prasetyo di luar negeri. Daniel beranjak. Daniel tak bisa lama-lama, sebab Daniel takut Alicia bangun saat dirinya tak ada. Tuan, Nona Mauren akan tiba 2 hari lagi di Indonesia. Ucap Ali memberitahu kabar yang dapatnya tentang Mauren. Daniel berhenti. Kemudian menoleh ke arah Ali, matanya memicing. Kenapa Tuan? Ali terbata, gugup. Kamu tidak Bahkan Daniel tak bisa menanyakan ini. Dadanya berdenyut nyeri. Kamu tidak ngapa-ngapain darahku kan tadi? Menurut Daniel tak bisa membendung kecurigaannya. Ali mematung. Ali tahu maksud pertanyaan tuan mudanya. Tidak Tuan, jawab Ali cepat. Sini tanganmu. Daniel mengandalkan tangannya meminta tangan Ali. Ali menelan ludah kasar. Dengan takut perlahan, Ali menyerahkan tangannya. Petak! Daniel memacu jari-jari tangan Ali dengan keras hingga menimbulkan bunyi. Tangan ini yang sudah mengikat istriku. Selam Daniel semakin menekan pacuan tangannya ke atas pada jari-jari Ali. Ali menggigit bibir bawahnya menahan ringisan. Tidak ada yang disentuh istriku di tubuh jelekmu ini kan? Tanya Daniel meminta tubuh Ali. Tangannya makin kuat menekan jari-jari Ali. Kluk. Ali menelan ludah dengan susah payah. Mampus. Pipiku, tubuhku. Jerit Ali dalam hati mengingat Alicia tadi sempat memeluknya dan bahkan sempat mencium pipinya. Tidak Tuan, hanya saja ada lelaki jelek tadi yang hampir mengambil hak Tuan, ucap Ali. Biarlah Ali melampiaskan pada orang-orang lain. Toh memang 2 lelaki hidung belang itu yang kerok, dan di sini Ali hanya korban juga. Iris daging mereka setiap hari dan berikan pada ikan piranha. Sedikit demi sedikit tapi jangan sampai mati sebelum tulang tengkoraknya terlihat. Perintah Daniel dengan senyum keji, kemudian mengempas tangan Ali yang tak berdaya. Pergilah, jangan bahas apapun selain pekerjaan dan berita keluargaku. Dan terima kasih untuk hari ini, ucap Daniel penuh peringatan akan berita gak penting Ali tentang kabar Mauren. Kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih tulus dari bibir Tuan Daniel. Baik Tuan. Ali menunduk hormat. Ali merogoh sesuatu dalam saku jasnya. Ini untuk nona muda, ucap Ali menyerahkan botol kecil pada Daniel. Daniel memiringkan kepala tidak tahu benda apa itu.
Ini untuk meredakan nyeri pada perempuan pada malam pertama, Tuan. Jelas Ali berbisik. Seketika, wajah dingin Daniel berubah bersemu merah. Daniel paham malam pertama, meski Daniel melakukannya di siang hari. Daniel membuang muka ke samping, dan bola matanya berputar seolah mencari sesuatu. Padahal Daniel hanya menghindari dari tatapan Ali. Malu atas ucapan Ali yang begitu frontal menurutnya. Ali susah payah menahan gelak tawa, melihat raut wajah tuan mudanya yang sangat langka itu. Tak disia-siakan Ali, menahan malu memberi sendiri obat itu di apotik terdekat di hotel. Bahkan Ali tadi sampai bilang, suami beringas sampai membuat istrinya kesakitan oleh penjaga apotik. Sebaiknya beri obat ini agar nona muda jika bangun tak merasa apa-apa dan tuan akan aman. Pas, masalah itu yang dari tadi membuat Daniel galau. Saya belum siap jika akhirnya nanti Alicia kecewa dan marah padanya. Meski Daniel lakukan itu untuk Alicia, namun Daniel belum berani menghadapinya. Daniel akan jujur, nanti saat keadaan memungkinkan. Untuk saat ini, biarkan tuan arogan bersifat pengecut. Daniel segera merampas botol kecil itu, kemudian menatap Ali, meminta penjelasan lebih. Olesi di bagian itu. Ali menggaruk tengkuknya tak enak. Pergilah. Daniel segera berlalu dengan angkat cepat. Pembicaraan dengan asisten kali ini sungguh memalukan. Daniel kembali ke kamar. Alicia masih tertidur pulas. Kaki Daniel perlahan menangkat, kemudian berjongkok di pinggir ranjang, mengelus sayang rambut Alicia. Daniel mengecup dahi Alicia. Cantik, pujinya tersenyum, kemudian bangkit memakaikan salep anti nyeri itu. Daniel sekuat tenaga menahan godaan. Beruntung, Daniel bisa menguasai, sebab Daniel tidak mungkin menerjang Alicia yang tertidur nyenyak itu. Setelah selesai makan salep, Daniel kembali menaiki ranjang berbaring samping Alicia, mendekap tubuh yang baru saja menjadi milik Daniel seutuhnya. Semoga apa yang kita kerjakan tadi berbuah hasil. Daniel mengelus perut Alicia. Wajahnya meronam hingga kegiatan panas mereka yang berlangsung beberapa kali sampai berjam-jam hingga Alicia benar-benar hilang kesadaran. Tertidur pulas, masih belum tuntas dengan permainan mereka yang ketujuh kali. Aku siap jadi ayah, asalkan ibu dari anakku itu adalah kamu, ucap Daniel tersenyum senang. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.